warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dari ibunya atau orang tuanya. Murid-murid membutuhkan kasih sayang dari bapak dan ibu gurunya. Bahkan hewan dan tumbuhan pun juga membutuhkan kasih sayang. Manusia yang paling sayang kepada sesama manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Ada sebuah kisah anak-anak tentang bagaimana sayangnya Nabi Muhammad kepada anak yatim. Kisah ini terjadi ketika hari raya Idul Fitri. Di saat semua manusia berbahagia merayakan kemenangan, ketika Nabi Muhammad hendak menuju masjid, ketika Nabi Muhammad hendak menuju sholat Idul Fitri, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang anak yatim yang sedang menangis. Saat temannya sedang riang, berlari ke sana kemari bermain dengan teman-temannya, memakai baju baru, perutnya sudah dalam keadaan kenyang, ada anak yatim yang menangis dalam keadaan lapar. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita saksikan kisah Nabi Muhammad dengan anak yatim. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim
dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing, aku bukan siapa-siapa lagi, aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kisah tersebut, anak-anakku yang saya cintai, kita bisa meneladani, kita bisa mencontoh bagaimana sayangnya Rasulullah kepada sesama manusia. Maka kita harus bisa mencontoh perilaku yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berbuat kasih sayang kepada sesama teman. Kalau ada teman yang sakit, kita bantu. Kalau ada temannya yang membutuhkan pertolongan, kita tolong. Kalau ada teman yang sedang bersedih, kita hibur supaya hilang kesedihannya. Demikian anak-anak, pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, setelah ini Pak Salim akan mengirimkan link untuk materi hari ini dan soal yang akan kalian kerjakan semua. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca
hamdana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.